Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kemurahan Tuhan, pimpinan dan penyertaan-Mu yang begitu luar biasa di sepanjang hari ini. Oleh karena pertolongan-Mu saja kami dapat melalui semuanya. Terima kasih buat sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan kerjakan dalam hati kami oleh Roh Kudus-Mu. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi dan berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur 7 ayat 11-18. Tertulis demikian. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Sungguh, kembali ia mengasah pedangnya, melentur busurnya dan membidik. Terhadap dirinya ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan dan membuat anak panahnya menjadi menyala. Sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan. Ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Ia membuat lobang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak yang polos mudah sekali diperdayai, sehingga menjadi korban oleh orang-orang yang berhati jahat. Orang tua harus, mau atau tidak mau, mendidik dan menjaga anak-anaknya dengan baik dan mendoakan mereka. Pendidik yang terbaik seharusnya adalah orang tua. Bila orang tua dapat menjadi teladan yang mulia bagi anak-anak, maka anak-anak akan bertumbuh menjadi pribadi yang berkualitas dan kuat secara rohani. Tidak dapat kita sangkal, saudara, bahwa dalam dunia ini ada banyak orang yang mempunyai niat buruk. Dan hal ini sudah tentu perlu kita sosialisasikan kepada anak-anak, agar mereka tidak asal percaya kepada siapapun yang tidak mereka kenal, maupun juga yang sudah mereka kenal tapi punya agenda terselubung. Menghadapi situasi kehidupan yang penuh dengan kejahatan, kita hanya bisa bersandar kepada Tuhan dan meminta hikmat Tuhan. Tetap waspada dan berjaga-jaga, namun dilandasi dengan pengandalan akan Tuhan senantiasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam nats hari ini kita memahami akan peranan Tuhan sebagai perisai, yaitu perlindungan bagi orang-orang percaya. Disebutkan bahwa Allah adalah hakim yang adil dan yang murka setiap saat. Maksud dari ayat ini adalah bahwa Tuhan tidak membiarkan kejahatan merajalela. Itu sebabnya ia menghakimi dan menghukum sesuai dengan kuasa dan waktunya. Orang-orang yang benar akan mengalami pertolongan karena keadilan Tuhan, sedangkan orang yang jahat akan ditimpa oleh murka Allah. Ada beberapa rema yang kita dapatkan dari ayat ini, saudara. Yang pertama adalah niat orang jahat tidak akan berhasil pada orang yang benar. Tuhan akan menjadi tempat perlindungan bagi kita, bagaikan perisai, karena kita berharap dan percaya kepada Tuhan. Sekalipun ada hal-hal yang membuat kita dalam masalah, tapi Tuhan akan menolong kita, karena kuasa Tuhan bekerja, membela dan menopang kita. Yang kedua, saudara, orang yang jahat akan ditimpa oleh rencana jahatnya sendiri. Orang yang merancangkan kejahatan akan mengalami situasi akibat dari kejahatannya sendiri. Ibarat menggali lubang, tapi ia sendiri yang jatuh ke dalamnya. Oleh sebab Tuhan tidak membiarkan kejahatan berjaya, tapi ia menghancurkan dan membungkam mereka dalam murkanya. Yang ketiga, saudara, bersyukurlah untuk keadilan Tuhan. Kita dapat merasakan dan mengalami keadilan Tuhan dalam kehidupan kita di bumi ini. Tuhan selalu adil
dalam karya, perbuatan, dan rencananya. Karena itu bersyukurlah saudara kepada Tuhan oleh sebab keadilannya. Mari kita bersyukur karena Tuhan adalah perisai perlindungan dan Ia berbuat adil serta membela kita yang senantiasa berharap, mengandalkan, dan percaya kepadanya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, kami renungkan pada saat ini. Kami sungguh bersuka cita karena kami sadar bahwa ada pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan bagi setiap kami orang-orang yang hidup benar di hadapan-Mu, orang-orang yang senantiasa percaya dan mengandalkan Tuhan. Kami menyadari ya Tuhan, ada begitu banyak kejahatan yang terjadi di dunia ini. Ada orang-orang yang merancangkan yang buruk, tapi Tuhan kami percaya, perlindungan Tuhan ada bagi kami. Engkau membela dan berbuat adil, Engkau menyatakan terang-Mu kepada kami, dan Engkau membungkam setiap kejahatan. Engkau memproteksi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu belajar, percaya, dan mengandalkan Engkau. Berikan kami hikmat-Mu untuk kami melangkah dalam pimpinan-Mu Roh Kudus. Berkati kami di sepanjang malam ini. Berikan kami tidur yang nyenyak. Bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, masalah, persoalan, agar Tuhan Engkau menjamah, menyembuhkan, berikan kesehatan dan kekuatan yang sempurna. Berikan jalan keluar, nyatakan mujizat-Mu bagi setiap mereka. Berkati bangsa dan negara kami, juga bangsa-bangsa di dunia ini. Lawat dengan kuasa-Mu Tuhan. Curahkan rahmat dan kasih karunia-Mu bagi setiap orang dari segala bangsa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.